Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-28 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema iman yang sungguh total. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40, Injil Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021 dan tanggal 17 Oktober tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, Santo Ignatius dari Antioquia pernah menyatakan bahwa Kristus yang disalibkan adalah satu-satunya dan seluruh kecintaannya. Dari diri Santo Ignatius dari Antioquia, kita bisa belajar memahami apa artinya beriman teguh dan mencintai Yesus Kristus sepenuhnya. Iman yang sungguh total. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang kita bisa baca dalam kitab Roma 3 ayat 21 sampai dengan 30, secara senada menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita bisa lihat dalam kitab Roma 3 ayat 28. Iman adalah wujud relasi intim personal dengan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mewahyukan diri. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada masa itu yang mengutamakan hukum di atas segala-galanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini pun Yesus Kristus menghendaki kepasrahan dan keyakinan kepadanya. Sekecil apapun, iman mampu membuat orang bertransformasi ke arah yang lebih baik karena ketulusan dan keterpautan hati kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sudahkah kita mencintai iman kita dengan sungguh-sungguh dan mau melaksanakan sesuai dengan kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa menekan tombol yang ada di bawah video Kuntum ini, tombol lonceng atau like bila Anda suka dengan renungan pada hari ini, subscribe bila Anda ingin mendapatkan pembaruan renungan harian secara otomatis dari Kuntum, tombol share bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda,
dan tombol komen bila Anda ingin menyampaikan sesuatu, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.